Selamat pagi semuanya. Ya, akhirnya kita masuk di semester berikutnya ya. Kemarin kalian juga sudah liburan. Ya, hari ini kita mulai pembelajaran kita lagi. Ya. Nah, silahkan kalian buka buku kalian di halaman 6 ya. Silahkan buka buku pena C ya. Buku pena C di halaman 6 ya. Buku pena C di halaman 6. Baik. Di sini materi kita adalah bernyanyi sesuai pola irama pada lagu, ya, itu materinya ya. Kalian siapkan pensil kalian ya, pensil kalian dan buku pena C-nya. Buku pena C-nya dibuka di halaman 6, ya. Oke, jadi tadi materi kita pada hari ini adalah bernyanyi sesuai pola irama pada lagu, ya. Nah, kalian boleh garis bawahin di buku pena kalian, ya. Kalian garis bawahin, setiap lagu yang dinyanyikan memiliki pola irama. Ya, itu digaris bawahin. Artinya bahwa semua lagu yang pernah kita dengar itu pasti memiliki yang namanya pola irama. Jadi entah lagu apapun itu pasti memiliki yang namanya pola irama. Ya, itu digaris bawahin. Kemudian garis bawahin juga pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu, ya. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu, ya. Jadi itu adalah pengertian dari pola irama, ya. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu, yang artinya adalah di sini bisa kita katakan seperti ini. Ya, jadi pola dapat kita artikan sebagai sekumpulan atau sekelompok, ya, atau susunan. Itu adalah pola, ya, pengertian dari pola. Pola itu adalah sekelompok, susunan, atau bentuknya seperti itu ya. Itu arti dari pola. Nah, sehingga kalau dikatakan pola irama, dia adalah sekelompok bunyi, ya, atau susunan tertentu dari suatu irama. Nah, sekarang pengertiannya yang perlu kita bahas adalah apa itu irama, ya kan? Nah, irama itu dalam musik ya, dalam musik irama itu adalah alunan dari melodinya, di mana irama ini tidak akan lepas, ya, tidak akan lepas dari yang namanya ketukan, ya, atau nilai not, ya, itu yang paling penting. Jadi di sini kalian sebenarnya harus sudah mengetahui nilai-nilai not, ya. Jadi kalau misalnya dia bulat kosong itu berapa ketuk, terus kalau bulat kosong terus ada tangkainya itu berapa ketuk. Nah, itu kalian harusnya sudah tahu ya. Bapak juga kemarin-kemarin itu sudah pernah menjelaskan ya. Jadi itu yang disebut sebagai irama. Irama itu adalah alunan ya, alunan dari suatu lagu. Nah, sebelum nanti Bapak contohkan, nah kita lanjut dulu materinya. Nanti akan Bapak contohkan bagaimana apa yang dimaksud dengan pola irama itu. Ya. Kalian boleh garis bawahin lagi, susunan irama tersebut terdapat dalam satu atau beberapa birama. Itu di baris kedua ya. Di baris kedua, susunan irama tersebut terdapat dalam satu atau beberapa birama. Ya, yang artinya dia bisa satu birama atau bisa juga lebih dari satu birama. Ya. Nah, itu di garis bawahin. Kemudian di paragraf kedua, silakan digaris bawahin lagi. Birama adalah tanda untuk menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu ruas atau satu bagian. Sekali lagi Bapak ulangin, itu digaris bawahin ya. Birama adalah tanda untuk menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu ruas atau satu bagian atau satu birama. Sama aja pengertiannya ya. Nah, itu sama aja. Itu garis bawahin ya. Nah, kemudian birama memiliki bagian-bagian antara lain garis birama, ruas birama, dan tanda birama. Itu juga digaris bawahin bahwa birama itu tersusun dari bagian-bagian, di antara lain garis birama,
kemudian ruas birama, kemudian tanda birama. Ya, mungkin selama ini kalian pasti sudah tahu yang disebut sebagai tanda birama. Ya, tanda birama itu seperti 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, atau 2/6, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh birama, ya. Nah, itu tentang kalau tanda birama. Nah, kalian mungkin tidak tahu apa itu garis birama atau ruas birama, ya. Nah, sekarang kita akan bahas. Kita akan mulai, sebelum Bapak contohkan nanti pola irama, Bapak akan bahas dulu birama, ya. Kalian bisa lihat ada contoh di buku pena kalian, ya. Di buku pena kalian di halaman 6, ya, itu ada contoh partitur lagu, judulnya Hujan Rintik-Rintik, ya. Itu karya atau syair lagu dari A.T. Mahmud, ya, ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, kalian lihat, perhatikan, ya. Di not pertama itu ada titik, kemudian sol atau 5, ya, sol, kemudian ada garis, ya kan, ada garis, ya. Nah, kalau kalian perhatikan akan ada garis seperti itu juga, di partitur berikutnya, ya, akan ada garis. Misalnya gini, setelah titik 5, ya, sol, di not pertama titik sol, kemudian di garis sol, mi, sol, 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 kemudian garis lagi. Nah, garis inilah yang disebut sebagai ruas birama, ya, dari satu garis ke garis yang lainnya, ya, itulah ruas birama. Oke, di buku juga sudah diterangkan, ya, ada anak panahnya juga di situ, ya. Jadi ruas birama adalah luas dari antara garis yang pertama dengan garis berikutnya, ya, sehingga nanti ada not yang diletakkan di dalam ruas birama tersebut, ya, itu ruas biramanya, ya. Sedangkan garis birama adalah garis yang ini, ya, ini garis biramanya, garis pembukanya, garis penutup, ya. Kemudian berikutnya seperti itu terus, ya, begitu terus disesuaikan, ya. Garis birama diletakkan atau disesuaikan dengan tanda biramanya. Jadi misalnya, kalau di buku kalian kan itu 2/4, ya. Artinya, ya, kalau tanda, kalian bisa lihat, ya, di sebelah kiri atas, ya, itu ada tanda do sama dengan E, 2/4 moderato, ya. Jadi tanda birama pada lagu Hujan Rintik-Rintik itu adalah 2/4, ya. Oke. Nah, 2/4 ini artinya 2 ketuk dalam satu birama, ya, yang artinya dalam ruas birama itu harus terdapat 2 ketuk. Kemudian nanti akan digarisin, ya, akan diberikan garis birama. Jadi setelah 2 ketuk, ya, 1, 2 ketuk digaris, kemudian not 1, 2 garis birama lagi, kemudian begitu lagi, not tadi garis, not, 1 ketuk, tutup, garis lagi, kemudian begitu terus, not, 1 ketuk, 2 ketuk, garis, 1 ketuk, 2 ketuk, garis lagi, seperti itu sampai lagunya selesai, ya. Itu artinya dari penggunaan garis birama. Jadi garis birama digunakan sesuai dengan jumlah dari tanda biramanya. Kalau misalnya dia 4/4, berarti garis dulu, kemudian notnya harus ada 4 ketuk, 1, 2, 3, 4, tutup, garis birama lagi. Begitu terus selanjutnya sampai lagunya selesai, ya. Kalau dia misalnya 3, sama, garis birama buka, kemudian notnya 1, 2, 3, tutup, garis lagi, 1, 2, 3, garis lagi, seperti itu terus, ya. Itu yang diartikan dengan yang diartikan dengan penggunaan dari ruas birama dan garis birama. Jadi kalau misalnya kalian nanti ada yang tanya bagaimana cara menggunakan garis birama, yaitu disesuaikan dengan tanda biramanya, ya. Kalau tanda biramanya 2/4, maka dalam satu penggunaan garis biramanya itu harus setelah 2 ketuk dulu, kemudian diberikan garis, seperti itu, ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa japri Bapak langsung, ya. Nanti akan Bapak jelaskan lebih detail. Oke, selanjutnya
Itu tadi yang penggunaan dari garis birama ya. Nah, jadi sekarang kalian sudah mengetahui apa itu birama. Birama itu yang terdiri dari tanda birama, garis birama, dan ruas birama. Ruas birama itu panjang dari garis birama menuju garis birama berikutnya ya. Yang di dalam ruas birama itu terdapat not-notnya, di mana not-not yang ada pada ruas birama itu sesuai dengan tanda biramanya. Ya, itu ya. Nah, itu tentang birama. Sekarang kita ke pola irama. Nah, tadi Bapak bilang kalau irama itu tidak lepas dari ketukan ya, ketukan atau nilai not ya. Bisa kita lihat ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di buku kalian di Hujan Rintik-Rintik ya. Di situ ada not yang pertama ya. Kita dari yang pertama, dari paling kiri. Itu ada nilai not sol ya, sol. Sol itu kan ada garis benderanya kan, ada garis di atas ya kan? Ya. Ada garis di atas. Jadi sol garis ya gitu ya, sol garis. Kemudian kita lihat lagi not berikutnya, itu ada mi, sol, terus digaris ya. Mi, sol, digaris. Kemudian ada juga sol, sol, digaris ya. Misalnya begini. Apa coba contohkan ya. Kelihatan ya. Jadi bisa di sini ada notnya sol, kemudian ada garis, kemudian mi, sol, garis lagi di atas, sol, sol, garis lagi di atas, ya. Nah, kalau misalnya kalian melihat atau ketemu not seperti ini yang ada garis di atasnya, ya. Not yang ada garis di atasnya itu adalah nilai atau jumlah ketukannya. Nilai atau jumlah ketukannya itu adalah setengah, ya. Ya. Kalau kalian lihat ya, sekelihatannya. Jadi solnya nilainya setengah, mi-nya nilainya setengah, solnya nilainya setengah, sol berikutnya nilainya setengah, sol berikutnya nilainya setengah. Jadi kalau kalian melihat ada not yang ada garis di atasnya, itu artinya notnya berjumlah atau bernilai setengah ketuk ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini Bapak contohin tadi garis birama ya, ada garis birama. Ini ruasnya ya, di sini ruasnya. Nah, tadi di buku kalian itu ada tanda biramanya adalah 2/4 ya. Jadi kalau misalnya kita total ini sol mi-nya setengah tambah sol setengah itu menjadi 1 ya. Ini menjadi satu ketuk ya. Nah, kelihatan ya? Mi-nya setengah, solnya setengah, maka jumlah kedua not ini, mi dan sol, itu jumlahnya adalah 1. Kemudian not berikutnya, sol dan sol setengah tambah setengah, itu juga nilainya 1. Nah, oke. Mi, sol itu 1, sol dan sol itu 1. Maka kalau kita lihat dalam ruas birama ini, nilai ketukannya sudah menjadi 2. Karena 1 tambah 1 adalah 2. Artinya sudah sesuai dengan tanda birama yang tadi, bahwa tanda biramanya diminta adalah 2/4. Maka jumlah ketukannya harus juga bernilai 2 ketuk. Yaitu makanya dia dipakai notnya seperti ini. Mi, sol setengah-setengah itu 1 ketuk, sol tambah sol itu setengah-setengah menjadi 1 ketuk. Ya, maka ini sudah benar memenuhi syarat tadi dari tanda birama, bahwa nilainya adalah 2 ketuk, di mana tanda biramanya adalah 2/4 ya. Nah, jadi kalau itu intinya, jika kalian menemukan not yang ada garis di atasnya, itu berarti nilai notnya adalah setengah ya, mau not apapun itu. Oke, kalau misalnya dia ada garis di atas ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas tadi pola irama ya, pola irama.
Oke, sebelumnya nah, oke, dari sini kita bisa lihat bahwa pola iramanya adalah jumlah ketukan tadi, di mana dia setengah, 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 ya, setengah, 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 setengah. Itulah pola iramanya. Artinya not itu dibunyikan setengah-setengah. Ya. Sol, mi, sol, 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 sol. Ya, jadi setengah-setengah. Sol, mi, sol, 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 sol. Ya, satu ketuk. Satu ketuknya dua, ini dinyanyikan dua nada ya. Satu ketuk dinyanyikan dua nada. Sol, mi, sol, 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 ya. Kan kalau misalnya 2/4 berarti hitungnya dua kali ya. Tu, wa, sol, mi, sol, 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 sol. Oke, sol, mi, sol, 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 sol. Oke, ulang lagi. Tu, wa, sol, mi, sol, 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 sol. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dinyanyikan seperti itu kan nadanya ya. Sol, mi, sol, 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 sol. Oke. Nah, ini keseluruhan ini inilah yang disebut sebagai pola irama. Ya, pola irama. Inilah satu pola irama. Satu pola irama. Ingat ya, satu lagu itu bisa terdiri dari berbagai beberapa pola irama. Ya, jadi ini adalah salah satu pola irama. Oke, ini salah satu dari contoh dari pola irama. Maka jika kita misalnya lihat ya, kalau kita kembali lagi ke partitur kalian, ya, di partitur kalian perhatikan satu pola iramanya tadi ya, satu pola irama yang pertama itu adalah bagian sol, mi, sol, 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 ya, itu dilingkarin. Oke, kalian lingkarin dulu itu ya, bagian yang pertama ini sol, mi, sol, 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 ya, sol, mi, sol, 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 itu dilingkarin dulu, dilingkarin, nah, seperti contoh yang bapak buat di sini. Ya, ini dilingkarin dulu seperti ini, dilingkarin. Kemudian kalian perhatikan ya not berikutnya. Oke, setelah kalian garis bawah, kalian lingkarin tadi sol, mi, sol, 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 itu kan masih ada lanjutannya ya kan? Lanjutannya adalah mi, re, fa, 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 ya kan? Mi, re, fa, 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 fa. Nah, kalau misalnya kita dengarkan, apakah menurut kalian itu sama pola iramanya dengan pola yang sebelumnya? Kalau pola sebelumnya sol, mi, sol, 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 sol. Kemudian pola berikutnya mi, re, fa, 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 fa. Nah, kalau misalnya ada seperti ini ya, ada orang yang bisa membedakan satu pola irama dengan pola irama lainnya hanya dengan modal mendengarkan. Ada juga orang yang bisa membedakannya ketika melihat partitur, ya. Jadi kalau seandainya kita dengarkan sekali lagi Bapak nyanyikan, coba kalian bandingkan ya. Pola irama yang pertama tadi sol, mi, sol, 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 itu pola yang pertama. Pola yang keduanya mi, re, fa, 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 fa. Nah, oke. Nah, kalau sependengaran kalian ya, jika sependengaran kalian pola pertama dan pola kedua itu sama, maka jawabannya ya, itu benar. Kenapa? Karena pola iramanya tadi adalah ketukan, Bapak bilang. Ketukan, bukan bunyi not. Oke? Yang dimana kalau misalnya kita buat not tadi menjadi ketukan, dia seperti ini. Sol, mi, sol, 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 ya kan? Sol, mi, sol, 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 sol. Kemudian berikutnya mi, re, fa, 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 fa. Sama bukan? Ya? Apa ulangan lagi? Sol, mi, sol, 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 sol. Pola pertama itu ya.
pam 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 pam. Pola kedua, pam 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 pam. Ya, artinya pola irama pertama dan pola irama kedua itu sama ya. Jadi pola pertamanya tadi adalah dari not sol, mi, sol, 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 sol. Maka pola keduanya bisa dilihat dari not berikutnya, mi, re, fa, 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 fa. Nah, itu pola keduanya. Dimana pola pertama dan pola kedua itu sama ya. Itu jika kita membedakannya melalui mendengar, sama kita buat menjadi suatu ketukan. Lagunya menjadi ketukan. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Oke. Nah, itu kalau kita mendengarkan dan membuat lagunya menjadi ketukan. Nah, sekarang kita coba lihat cara untuk membedakan dari partiturnya. Oke. Cara melihat dari partiturnya, kalian hanya perlu menyamakan bentuk not dari pola irama sebelumnya. Nah, kita perhatikan ya, bawah yang Bapak garis bawahin di sini. Yang Bapak garis bawahin di sini itu adalah dari titik 1, itu kan titik di depan itu ada 2 ya, ada 2 titiknya. Tapi titik yang paling depan itu tidak Bapak pakai ya. Tidak dipakai karena dia tidak akan sama dengan pola berikutnya nanti. Yang sama adalah titik yang pertama, titik yang kedua, kemudian not sol, kemudian garis di atas itu sama dengan not mi yang ada di sini. Dia titik 3 garis, titik 5 garis. Sama kan? Itu sama. Kemudian birama berikutnya 3, 5, mi, sol, garis. Dia sama dengan 2, 4 garis. Sama kan bentuk notnya? Ya, sama-sama mereka memiliki garis. Ya. Kemudian dan sama-sama nilainya setengah ya. Ini setengah, setengah, ini juga setengah, setengah tadi ya kan? Karena not yang mempunyai garis di atasnya itu nilainya setengah. Kemudian not berikutnya sol, sol, dia punya garis juga di atas. Dia akan sama bentuk notnya dengan fa, fa di garis. Oke? Sol, sol, fa, fa. Dia sama. Kemudian kita lihat not berikutnya di sini adalah sol, ya. Dia sol. Solnya itu satu ketuk. Maka kita lihat not berikutnya, fa-nya juga satu ketuk di pola berikutnya. Sehingga jika kita makanya tadi Bapak suruh kalian lingkarin dari titik sol, titik kedua ya, titik kedua, dari titik kedua, kemudian sol, mi, sol, 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 itu satu pola irama. Kemudian yang berikutnya, pola irama berikutnya adalah dari titik 3, 2, 4, 4, 4, 4. Itu pola berikutnya. Dan kalau kita lihat dari bentuk notnya, dia sama persis ya. Titik 5 garis, 3, 5, 5, 5 itu garis-garis semuanya. Kemudian 5 sama dengan titik 3 garis, 2, 4 garis, 4, 4 garis, 4. Oke, jadi jangan tertipu dengan bunyinya, bukan notnya. Ingat ya, bukan bunyi notnya. Bunyi notnya memang berbeda. Ini sol, ini mi, ini re, ini sol, ini fa, ini sol, ini fa, ini sol, ini fa, ini sol, ini fa. Memang berbeda, bunyi notnya berbeda. Tapi bentuk notnya atau pola iramanya sama karena jumlah ketukannya atau bentuk notnya itu sama. Oke, jadi jangan terpengaruh dengan yang namanya bunyinya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengidentifikasi atau membedakan yang namanya pola irama, ya, silahkan kalian bedakan dengan cara mendengar, atau misalnya kayak Bapak tadi bikin ketukan, pam 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 pam, pam 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 pam, ya, ketukannya sama. Kemudian lihat partiturnya, oke, apakah sama bentuk notnya? Jika bentuk notnya itu sama dengan pola berikutnya, maka kalian bisa buat itu menjadi polanya yang sama, satu pola. Nah, sekarang caranya misalnya ada yang bertanya begini, bagaimana Pak cara kita menentukan satu pola iramanya? Oke, menentukan satu pola iramanya adalah ketika kalian lihat dari awal sampai
bar berikutnya, jika kalian lihat lagi not itu kembali ke awal, misalnya gini, kayak di buku kalian ini kan ada contohnya ya. Cara menentukan Bapak, dari mana Bapak tahu ini pola iramanya yang pertama adalah ini. Ketika Bapak lihat notnya dari awal sampai akhir, ya, ternyata ini diulang lagi di sini, kemudian ini diulang lagi di sini, ini diulang lagi di sini. Ya udah, berarti bisa dikatakan bahwa batasannya adalah di sini. Gitu aja. Segampang itu, ya. Segampang itu. Jadi jika kalian misalnya melihat dari awal sampai akhir notnya, kalian lihat apakah ini sama dengan bar-bar berikutnya atau birama berikutnya, sama nggak? Kalau dia bentuknya sama, oh ini sama dengan ini sama dengan ini, sol-solnya sama dengan fa-fa, sol sama dengan fa. Oh, berarti batasannya adalah sampai di sini. Berarti satu pola iramanya adalah di sini. Nah, gitu aja. Sesimpel itu, ya, segampang itu. Karena kan kita melihat ya. Jadi caranya begitu ya. Caranya begitu. Tinggal kalian sama-samain aja. Apakah ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Kalau memang dia sama, berarti cari yang bagian yang enggak samanya. Ya. Oke. Jadi ini sol sama dengan mi sol sama dengan re fa, sol sama dengan fa fa, kemudian ada solnya sama dengan fa. Kalau kita lihat di sini kan enggak sama lagi kan ini kan. Kalau misalnya ini kita buat begini, kita tambahin dengan mi yang di belakang, solnya kan gak ada lagi temannya untuk menamakan ini, untuk menyamakan titik tiganya, nggak sama. Sehingga kita batasin, karena ini tidak ada temannya, titik yang di depan juga tidak ada temannya, maka berarti pola irama pertama adalah dari sini sampai sini. Gitu, segampang itu. Kalian hanya perlu menyamakannya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencari pola iramanya dengan cara melihat, kalian hanya perlu mencocok-cocokkannya. Apakah not ini sama bentuknya dengan not berikutnya? Jika sama, ya berarti itu satu pola irama. Tinggal dibatasin aja kalian. Nah, itu. Jadi sebenarnya ini juga tidak bisa dikatakan. Nah, nanti ya kalau kalian karena kan ini sebenarnya sudut pandang. Ya, jadi sebenarnya ini nggak bisa juga dikatakan apa satu pola iramanya itu seperti yang Bapak bikin juga. Enggak, sebenarnya pola iramanya itu bisa bebas ya, terserah orang yang melihat sebenarnya ya. Tapi karena ada batasan, ada aturannya, sehingga Bapak jelaskan seperti yang tadi, batasannya seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya ya, sehingga nanti kita bisa sama persepsi sama ketika kita ingin membedakan pola irama yang satu dengan pola irama yang lain. Nah, itu ya, begitu kira-kira cara menentukan pola iramanya. Jadi kalian sekarang sudah tidak usah bingung ketika misalnya kalian ingin membedakan satu pola irama dengan pola irama yang lain, ya. Jadi nggak usah bingung. Oke? Nah, seperti itu. Atau gampangnya, paling gampang adalah kalian lihat satu syairnya. Hujan rintik-rintik, satu syair pertama. Syair keduanya, turun rintik-rintik. Ya udah, berarti syair pertama itu satu pola, syair kedua itu satu pola. Nanti kalau misalnya dilanjutin lagunya lagi sampai ke syair ketiga, syair keempat, itu bisa jadi satu pola. Seperti itu, gampangnya seperti itu ya. Jadi kalian gak usah bingung lagi menentukan yang namanya gimana caranya mencari pola iramanya. Ya, tadi banyak cara ya, dari mendengar, membuat lagunya menjadi ketukan tepuk tangan. Ya. Sol, mi, sol, mi, re, fa, fa. Kemudian atau dengan cara melihat partiturnya. Nah, seperti itu ya. Itu sekilas tentang pola irama dan birama-biramanya. Jadi kalian sudah tidak usah bingung lagi. Ya, nanti kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa ulang lagi videonya, diulangin lagi supaya kalian bisa mengerti ya. Atau misalnya kalau misalnya kalian sudah ulangin videonya dan tidak mengerti juga, kalian bisa japri Bapak. Nanti akan Bapak ajarin lagi. Oke? Nah, itu tentang pola iramanya. Sekarang di bagian bawah itu ada kotak ya. Di bagian bawah itu ada kotak. Birama 2/4, artinya dalam ruas birama tersebut terdapat 2 ketukan.
Birama 3/4 artinya dalam ruas birama tersebut terdapat 3 ketukan. Birama 4/4 artinya dalam ruas birama tersebut terdapat 4 ketukan, dan selanjutnya. Ya, itu kalian lingkarin kotak tersebut ya. Kotak tersebut adalah macam-macam birama, antara lain ada 1/4, birama 2/4, birama 3/4, birama 4/4, birama 6/8 ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari suatu birama. Oke. Nah, itu tentang birama, tentang pola irama. Oke. Jadi kalian garis bawahin semua apa yang Bapak bilang tadi. Itu termasuk dari pola irama itu pengertiannya apa, kemudian birama itu apa, terus bagian-bagian dari birama itu apa aja. Ya, kemudian tadi Bapak sudah contohkan tentang pola irama, bagaimana. Ya, Bapak praktekkan juga cara membedakannya bagaimana, apakah pola pertama dengan pola berikutnya itu sama, kemudian bagaimana mencari pola iramanya. Ya, Bapak tadi sudah jelaskan semuanya. Kemudian berikutnya itu adalah macam-macam birama. Ya, macam-macam birama itu adalah 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya contoh birama. Oke. Nah, baik, sampai di sini dulu materinya. Oke. Nanti kalau kebanyakan kalian bingung, ya, itu aja dulu materi hari ini. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanya ke Bapak. Jika kalian ingin memutar ulang videonya, silakan diputar ulang videonya agar kalian mengerti. Ya, jadi sebenarnya ini gampang ya. Ini caranya gampang. Cuma mungkin Bapak agak susah menjelaskannya. Nah, mohon dimaklumin aja. Kalau misalnya nanti kalian bingung, kalian bisa japri Bapak atau kalian ulang-ulang lagi videonya ya. Baik, sampai di sini dulu tentang materi kita tentang pola irama pada lagu. Nah, selanjutnya nanti materi selanjutnya akan kita bahas di minggu depan, oke? Baik, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di minggu selanjutnya.